Salam sejahtera, salam sehat, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Swastiastu. Saya Dr. Iwan Wisnuwardana. Humanity episode ini mengangkat tema mengenali dunia hewan, mamalia, dan kesejahteraannya. Di planet tata surya ini hanya di bumi yang diketahui dihuni makhluk hidup. Makhluk hidup itu adalah flora dan fauna. Flora adalah sebutan bagi dunia tumbuh-tumbuhan dan fauna sebutan bagi dunia hewan. Sebenarnya ada lagi makhluk di antara flora dan fauna ini, yaitu makhluk renik yang ukurannya mikro yang tak dapat dilihat kasat mata seperti kapang, ragi, kamir, bakteri, virus, dan sebagainya. Mengenali dunia hewan atau fauna yang ada di muka bumi ini dapat diklasifikasikan dua kelompok besar, yaitu hewan bertulang belakang yang disebut dengan vertebrata dan hewan tanpa tulang belakang atau invertebrata. Dari invertebrata dibedakan hewan paling sederhana, yaitu protozoa, hewan bersel satu, ada porifera, hewan berpori yang bersel banyak, hewan berongga atau coelenterata, kemudian jenis hewan yang lebih tinggi lagi, hewan bertubuh lunak seperti cacing, lintah, ada kelompok moluska, ada kelompok hewan berkulit duri dalam keluarga Echinodermata. Kemudian ada hewan dengan kaki bersegmen seperti semut, serangga, skorpion, udang, dan sebagainya. Ada sangat-sangat banyak jenis hewan yang menghuni permukaan bumi ini. Sedangkan hewan bertulang belakang atau vertebrata dibedakan atas hewan berdarah panas dan hewan berdarah dingin, yang termasuk kelompok berdarah panas antara lain kelas mamalia dan kelas burung, dan yang termasuk kelompok berdarah dingin yaitu kelas reptil, kelas amfibi, dan kelas ikan atau Pisces. Pada kesempatan ini kita fokus membahas lebih dalam pada kelas mamalia. Apa itu hewan mamalia? Sesuai dengan namanya, mamalia karena memiliki mame, yaitu kelenjar susu yang menghasilkan air susu untuk memberi makan anak-anaknya. Dengan kata lain, mamalia adalah hewan menyusui. Dia berkembang biak dengan cara kawin, melahirkan, merawat, dan menyusui anak-anaknya. Hewan mamalia memiliki ciri antara lain berkerangka tulang, berdarah panas, permukaan kulit tumbuh berambut, jantungnya beruang 4, hewan melahirkan, menyusui, merawat anaknya, fertilisasi terjadi secara internal. Hewan-hewan yang berukuran besar yang hidup di muka bumi ini umumnya termasuk dalam kelas mamalia. Ukuran hewan mamalia sangat bervariasi. Hewan darat terbesar di muka bumi ini yang berukuran 7 ton seperti gajah hingga ukuran beberapa gram seperti mencit. Bahkan ada mamalia air yang beratnya bisa mencapai 25 ton dengan panjang 16 meter, yaitu ikan paus. Sekalipun disebut ikan, hewan ini adalah mamalia air. Ia melahirkan anak dan berdarah panas. Ada mamalia air lain yang disebut ikan, yang sebenarnya adalah hewan berdarah panas, yaitu ikan duyung atau dugong, ikan pesut, dolphin. Dan ada juga hewan pemakan daging lain yang hidupnya di air seperti anjing laut dan singa laut. Di antara mamalia ada juga yang memiliki sayap dan hidup layaknya burung yang bisa terbang, yaitu jenis kelelawar. Mereka juga adalah mamalia, pemakan buah, dan pemakan serangga. Dalam penataan zonasi di lingkungan lembaga konservasi, biasanya dipisahkan jauh antara zonasi kelompok karnivora dan herbivora. Mengapa demikian? Karnivora adalah hewan pemangsa daging, makhluk buas. Hewan yang dimangsa pada umumnya bangsa herbivora, sehingga suara-suara dari karnivora bisa mendatangkan ketakutan dan stres bagi herbivora. Termasuk dalam karnivora antara lain keluarga Canidae, yaitu keluarga anjing seperti serigala, dinggu, cakal, koyot, anjing rumah, hiena, fox, rubah, dan sebagainya. Kemudian keluarga Felidae, yaitu keluarga kucing, termasuk dalamnya singa, harimau, cheetah, leopard, jaguar, kucing rumah, dan sebagainya. Keluarga Ursidae, yaitu keluarga beruang seperti beruang madu, beruang kutub, panda, beruang coklat, beruang hitam, dan sebagainya.
Berikutnya kita bahas mamalia pemangsa tumbuhan atau herbivora. Hewan herbivora merupakan hewan yang memiliki pola makan yang seluruhnya terdiri atas tumbuhan. Bisa dikatakan sumber makanan yang paling mudah ditemukan di bumi adalah tumbuhan. Maka spesies hewan herbivora di bumi sangat banyak macamnya. Herbivora cenderung hidup dengan cara berkelompok. Mereka mencari makan bersama-sama sejenisnya. Selain dalam hal menemukan sumber makanan, kehidupan berkelompok hewan herbivora juga bertujuan untuk melindungi diri mereka dari serangan para predator. Dengan hidup secara berkelompok, hewan herbivora dapat melindungi satu sama lain untuk kelangsungan hidupnya. Ada sangat banyak macam keluarga herbivora, antara lain keluarga Proboscidae, hewan berbelalai, merupakan mamalia darat terbesar di bumi, termasuk gajah Sumatera, gajah India, gajah Afrika. Keluarga Rhinocerotidae, yaitu hewan bercula, termasuk badak Sumatera, badak Jawa, badak India, dan badak Afrika, yaitu badak hitam dan badak putih. Kemudian keluarga Giraffidae, yang merupakan mamalia tertinggi di dunia, yaitu jerapah. Habitat aslinya adalah di Afrika. Jerapah jantan bisa mencapai setinggi 5,5 meter dengan berat badan jantan mencapai 1,36 ton. Ada keluarga Equidae, yaitu bangsa kuda, termasuk dalamnya zebra, kuda Swarovski, kuda purba, kuda poni, dan sebagainya. Keluarga Bovidae termasuk banteng, Bos javanicus, watusi, dan berbagai jenis sapi lainnya. Keluarga Cervidae, yaitu jenis rusa. Ada keluarga rusa sambar, rusa timur, rusa tutul, dan banyak jenis lagi. Juga termasuk kelas mamalia adalah ordo primata, yaitu bangsa monyet dan kera. Kebanyakan primata adalah herbivora, tapi ada juga yang omnivora. Beberapa ciri primata antara lain memiliki 5 jari dengan kuku datar, ibu jari berlawanan dengan jari tangan lainnya, penglihatan teropong, dan 3 dimensi. Perawatan orang tua hewan untuk anak-anak keturunannya. Selain itu, primata memiliki otak yang sangat berkembang. Ukurannya proporsional jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, memiliki kecerdasan berkembang secara baik. Primata hidup bersosial, mereka mencari makan, bergerak, dan tidur berkelompok, mengawasi dan melindungi satu sama lain terus-menerus. Anak-anak hewan sangat bergantung pada induknya yang selalu menggendongnya dekat dengan tubuhnya. Secara garis besar, primata dibedakan atas 2 kelompok, yaitu 1. Kera, yaitu primata yang tidak memiliki ekor seperti jenis orangutan, gorila, simpanse, dan jenis gibbon seperti siamang, owa, dan ungko. Yang kedua adalah monyet, yaitu primata yang berekor seperti makaka, lutung, tarsius, kukang. Dalam taksonomi biologi, manusia juga masuk dalam ordo primata dengan taksonomi sebagai berikut. Kingdomnya Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, ordo Primata, famili Homidae, genus Homo, spesies Homo sapiens. Jadi manusia secara biologis masih bersaudara dekat dengan orang utan, gorila, dan simpanse. Bahkan menurut teori Darwin, manusia masih keturunan dari kera. Ya, itu teori. Soal percaya atau tidak terserah masing-masing orang, saudara. Sebagian besar satwa berukuran besar yang dipelihara menjadi koleksi lembaga konservasi adalah mamalia. Tentu saja juga ada kelas lain seperti reptil, amfibi, dan ikan. Satwa-satwa yang menjadi koleksi lembaga konservasi haruslah hidup sejahtera. Untuk menjaga mereka hidup sejahtera, hendaklah dipahami benar bagaimana perilaku hidup dari masing-masing spesies satwa. Dengan mengetahui perilaku dan habitat, kita bisa memfasilitasi pengkayaan lingkungan, kebutuhan akan nutrisi, dan segala sesuatu yang diperlukan. Pada intinya, kesejahteraan hewan di lingkungan lembaga konservasi haruslah terukur sehingga hewan dapat hidup sejahtera, berumur panjang, terjaga kelestarian dan kemurnian genetikanya. Tolak ukur kesejahteraan hewan yaitu adalah: satwa harus bebas dari haus dan lapar, satwa bebas dari rasa tidak nyaman, satwa bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit, satwa bebas dari rasa takut dan stres, satwa bebas berperilaku alami.
Lembaga konservasi haruslah mampu menjaga kelangsungan hidup satwa yang dilindungi. Lembaga konservasi adalah benteng terakhir bagi pelestarian satwa terancam punah. Dirgahayu Indonesia ke-77 dengan moto pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Adalah waktunya lembaga konservasi di Indonesia kembali pulih cepat dan bangkit menjadi lembaga konservasi yang kuat. Ada petunjuk nyata dari firman Tuhan yang mengatakan, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Salam sehat, salam sejahtera, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, namo buddhaya, salam kebajikan, om santi, santi, santi om. Saudara pencinta hewan, maka saudara harus memahami kesejahteraan hewan. Mensejahterakan hewan itu adalah perbuatan mulia. Humanity dalam tayangan-tayangan ini membahas seluk-beluk mengenai kesejahteraan hewan. Silakan tekan like dan subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi agar bisa mengikuti tayangan-tayangan menarik lainnya tentang kesejahteraan hewan. Salam keserawaan.